Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik, sedikit saya ulang di segmen sebelumnya, Ibu Adel bertanya kepada Ustadz tentang niatan suaminya ya bekerja di rumah majikannya yang kaya raya, tapi terlilit hutang oleh rentenir, pinjol rentenir juga. Iya, ya kan? Mau minjem ke majikannya nggak dikasih, sedikit kecewa sekaligus terbesitlah niat buruk, niat jahat di hatinya. Betul. Untuk mencuri dari majikannya yang sudah memberikan dia lapangan pekerjaan, sudah baik sama keluarga. Tapi akhirnya nggak jadi tuh. Alhamdulillahnya nggak jadi niat itu, karena malulah, nggak baik lah gitu kan. Tersadar kan sebelum perbuatan jahatnya itu dilaksanakan. Nah, pertanyaannya Bu Adel, gimana sih caranya supaya suami saya tidak terjerumus kembali ke dalam hal-hal seperti itu yang nantinya akan memiliki atau timbul lagi lah niat-niat jelek di hatinya. Silakan Pak Ustadz. Bu. Lagi-lagi tentang hutang. Gara-gara kebanyakan hutang hidup jadi berantakan. Sana sini cari pinjaman, bilangnya bayar minggu depan. Kalau lagi kumpul-kumpul dia pamer uang. Pamer lagi uang hasil ngut. Idih-idih apa enaknya setiap hari ditagih hutang. Enak gak tiap hari ditagih hutang? Makanya Ibu Adel, saran saya yang pertama, mana Ibu Adel tadi? Ini Pak. Oh iya, Ibu Adel, saran saya yang pertama, dampingi suaminya, jangan sampai minjem lagi. Soalnya kenapa? Punten, mohon maaf, orang kalau udah sekali minjem, apalagi ke rentenir, ke pinjol, itu tuh jadi nyandu Ibu. Sekali Ibu minjem, ih asik nih dapat, padahal sudah jelas-jelas riba. Nanti yang namanya maksiat itu nyandu, Ibu pengen lagi. Misal Ibu Adel, apa tadi majikannya misal mau ngasih, misal mau ngasih. Ditutup sama majikannya, saya lunasin hutang-hutang kamu ke rentenir, ke pinjol, biar kamu nggak dikejar-kejar, biar kamu fokus di saya. Kalaupun sudah dilunasin Ibu Adel, itu harus didampingin. Entar ada celah dikit lagi, pengen beli sesuatu karena gengsi, pengen pamer sama temennya, gaji udah habis buat yang lain, tapi dia butuh pengen beli yang lainnya, maka hati-hati, itu bisa kembali lagi. Jadi gimana caranya? Yang pertama, Ibu sebagai seorang istri harus mendampingi suaminya. Jangan sampai dia kembali ke jalan yang salah. Biasanya, yang kedua nih, biasanya seorang laki-laki ketika melakukan hal-hal yang seperti tadi, minjem sana sini, itu biasanya itu ada tekanan dari istri. Kok stres Ibu? Biasa aja tuh ih. Nah, bukan Ibu sini, bukan. Karena biasanya bapak-bapak mah kebutuhannya tidak terlalu banyak. Cukup bapak-bapak mah. Kalau ibu-ibu kan banyak. Bapak-bapak biasanya dapat tekanan dari istri. Papa tahu gak sih kebutuhan kita tuh banyak. Gaji Bapak kan udah habis buat koperasi. Makanya tadi timbul, atuh coba aja Papa ngambil tuh punya majikan Papa dikit mah kali gak apa-apa Pak. Suami mah padahal gak mau Ibu. Makanya yang kedua, jadilah istri yang mensupport suaminya dalam kebaikan, bukan sebaliknya mensupport suami dalam hal keburukan. Makanya posisi istri itu ngaruh sekali. Makanya tadi saya sempat sampaikan juga, beberapa kali saya sampaikan, di balik suami yang sukses ada wanita hebat, dan di balik laki-laki yang gagal ada wanita
lain. Wanita lain. Ini kenapa pada tegang sih Bu? Bu. Saya curiga Kang Bedu. Kenapa? Ini pada tegang banget. Mikirin pulang dari sini dia dicegat di belokan mana sama rentenir nih kayaknya nih. Ini aja saya udah ditelepon Pak Ustadz. Hah? Saya udah ditelepon. Udah telepon? Iya. Kang Bedu? Iya. Sama siapa? Debt collector. Innalillahi ya Allah Kang Bedu. Udah ditagih Pak Ustadz. Oke. Jadi itu ya Pak Ustadz ya. Ya. Ada caranya gimana supaya tidak terlibat lagi atau punya niat tidak baik kepada majikannya tadi karena terlilit hutang ya Pak Ustadz. Betul. Yang pertama. Riba itu nyandu memang. Nyandu Banget. Sekali mendapat kesempatan, Betul. coba sekali lagi. Ya. Sekali lagi bahkan bisa jadi menutupi yang satu, melubangi yang satu. Iya. Menutupi lubang yang satu, melubangi lagi yang lain. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Iya, hati-hati bener kata Ustadz Bu ya. Yang namanya pinjol itu kecanduan. Dan sebetulnya bukan hanya pinjol, rentenir, riba, semua maksiat ya. Semua maksiat itu memang nyandu. Sekali melakukan kemaksiatan itu akan penasaran lagi. Bahaya Bu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Betul sekali. Kita kerjakan. Bahaya Bu. Makanya kita doanya sama Allah itu, ya Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, ya Allah ampuni dosa-dosa kita, bukan hanya itu, ya Allah ampuni dosa-dosa kita dan tutuplah kita dari lubang dosa itu, lubang kemaksiatan gitu. Jangan hanya diampuni dosanya, tapi gimana caranya ya biar kita itu nggak berangkat lagi ke situ gitu Bu. Iya. Gitu. Oke, baik, terima kasih sekali Bu. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Ecep ya. Janganlah kita menuruti gengsi, karena dengan menuruti gengsi justru itu akan membuat kita yang menderita sendiri ya Pak Ustadz ya. Pasti. Dan juga jauhi cinta dunia, karena semua hal-hal buruk yang dilakukan oleh manusia berawal dari kecintaan dunia. Betul sekali. Cinta terhadap dunia, korupsi, pencuri, begal atau apapun itu karena berawal dari kecintaan dunia ya. Hati-hati juga buat para ibu ya, para istri, jangan banyak menuntut kepada suami. Bersyukurlah, jangan kufur terhadap pemberian yang sudah diberikan kepada suami. Jangan menuntut lebih di luar kapasitas dan kemampuan suami, karena akibatnya bisa terjadi korupsi. Kemudian melakukan hal-hal yang tadi diceritakan oleh Pak Ustadz ya. Mencuri, maling, karena demi memenuhi keinginan istri di luar kemampuan sang suami. Betul sekali. Betul, Ibu ya. Oke, baik jamaah, sekali lagi terima kasih. Dan sebelum Ustadz kita akhiri tausiah ini, boleh Pak Ustadz pimpin doanya supaya kita semua nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga terhindar dari yang namanya hutang piutang lagi yang menjerat, yang terus membuat orang akhirnya banyak yang mohon maaf demi gengsi harus terlibat hutang, rentenir, dan akhir depresi dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Dan untuk itu paling kita mohon doanya Ustadz, agar apa yang Ustadz sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang menjadi keinginan dan doa-doa kita yang kita panjatkan selama ini Allah kabulkan. Amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna minal alimina al-amilina al-abidina al-mujahidina al-mukhlisin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah apa yang kami perbuat. Jadikanlah apa yang kami kerjakan hari ini menjadi nilai yang ibadah dan menjadi nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan jadikanlah suami kami suami yang soleh, jadikanlah istri-istri kami menjadi istri yang soleha.
Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang dan Allah yang maha pengampun, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan tempatkanlah kami selalu dalam lindungan rahmat-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hilman akan melanjutkan tausiahnya tentang demi gengsi ya, menggadaikan takwa demi gengsi. Ya, dan nanti tema berikutnya adalah apapun ditempuh seolah lupa dengan dosa. Apa aja sikat dah sampai lupa dengan dosa gitu ya. Nah, tapi sebelum tausiah, ini ada pertanyaan dari jamaah nih yang ada di rumah, dari netizen kita yang sudah masuk nih melalui akun Instagram kita. Ini pertanyaan dari dari Widya Febrianika 5. Assalamualaikum saya mau bertanya nih, jika ibu mertua sering hutang kena langsung kena langsung ke hati ya Bu ya. Jika ibu mertua sering hutangnya hingga ratusan juta untuk keperluan gengsi seperti kegiatan sosialita dan kredit berlian, itu hukumnya gimana? Karena ibu mertua saya begitu, dan semenjak ayah mertua wafat, yang menanggung hutang itu akhirnya suami saya. Saya capek uang suami habis untuk bayarin hutang ibunya. Boleh gak sih saya marah? Tapi gimana nasihatinnya? Saya kan cuma menantu, dia ibu mertua. Kalau dinasihatin lebih galak dari saya. Begitu Hilman. Bunda, ini diantara contoh orang yang gaya elit ekonomi sulit. Betul? Ujungnya nyusahin orang, wabil khusus nyusahin anaknya. Maka kalau ada yang bertanya, hukumnya gimana? Salah atau tidak? Salah. Kenapa? Karena satu, dia mengorbankan segala cara untuk memenuhi keinginan dunianya. Betul? Padahal kita tahu dunia ini panggung sandiwara, permainan dan senda gurau. Betul? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahbun. Dan adapun kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau belaka. Maka apa yang harus ibu mertua lakukan? Taubat. Apa? Taubat. Minta ampun sama Allah. Dan mulai hari ini gimana caranya? Berhenti. Hati-hati dengan dosa ya. Dosa itu kan cirinya dua. Satu, bikin gelisah. Bikin apa? Gelisah. Bikin gak tenang, bikin gelisah. Nah itu dosa. Nah hati-hati yang kedua lompatannya, merugikan orang lain. Nanti dari dosa naik level jadi zolim. Maka bercermin dari pertanyaan yang sebelum ini, ayo ibu mertuanya taubat, minta ampun sama Allah. Kalaupun minta dibayarin sama anaknya, ya sudah. Untuk pertamanya boleh. Nextnya liur. Betul? Maka anak juga harus ngasih batasan sama ibunya. Mama cukup mah. Kemarin udah terjerat dengan hutang. Cukup mah. Sekarang jangan lagi mah. Bahkan boleh kalau sedikit diancam. Ya sudah, kalau mama susah dinasehatin, ya sudah. Untuk selanjutnya mohon maaf ya mah, aku gak bisa bayarin lagi hutang mama. Boleh gak? Boleh. Sebagai bentuk nasihat. Kan ada ya orang yang dikasih tahu hese ayat tuh. Yang dikasih tahu susah ada kan? Nulieur aya kan?
susah dikasih tahu teh. Udah lewat kiri susah, lewat kanan susah, lewat atas, lewat bawah, lewat depan, lewat belakang. Kalau udah susah, udah tinggalin aja. Tapi kan ini orang tua ini orang tua. Iya, makanya kita teh jadi orang tua kudu soleh. Betul nggak? Jadi anak juga kudu sabar. Banyak orang tua yang pengen punya anak soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Betul? Berarti orang tuanya kudu introspeksi diri, muhasabah, taubat. Anaknya sabar, temani, dampingi. Insya Allah kalau itu bisa kita hadirkan, kita akan bisa lepas dari apapun ditempuh seolah-olah lupa dengan dosa. Betul? Dosa makan bu, punten ya. Kadang suka nggak kerasa. Betul tidak? Makanya ada istilah kenapa ya? Yang enak-enak, yang asik-asik itu menyenangkan. Betul nggak? Kenapa yang sulit-sulit itu yang nggak enak itu menyusahkan? Betul? Iya bunda, di dunia ini kan dunia ini penjara bagi orang beriman. Kata Nabi, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Kumaha penjara teh? Gimana penjara teh? Iya, kesiksa orang beriman mah karena tidak menikmati dunia, tapi nanti Allah akan balas dengan apa? Surga. Mau masuk surga? Orang yang bikin dosa nikmat. Betul gak? Sampai ada lagunya kan? Kenapa yang asik-asik itu? Gitu ya? Aspal. Kenapa? Iya, dia lupa. Padahal Allah nyiapin kita surga. Betul? Mau masuk surga? Gak apa-apa, capek dikit di dunia. Betul? Gak apa-apa, kesiksa dikit di dunia. Jaga ibu, jangan kegoda sama orang. Dan kita mah kadang-kadang suka kesel sama orang teh. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan coba. Betul? Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak. Dan meniriweuh liatin mobil tetangga terus kita teh. Ayo sekarang mah tenangin hati. Betul? Gengsimu tidak akan menyelamatkanmu. Betul? Justru gengsimu akan semakin menyengsarakanmu. Mudah-mudahan kita bisa lebih tenang dan lapang hatinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, luar biasa ya. Sabar bu, sabar. Pokoknya kita mah ibadah, sholat mah cuman sampai meninggal doang gak ayah? Habis meninggal udah gak sholat lagi ayah? Iya, jadi sabar, tahan bu. Ibadah aja, sholat, yang rajin ibadah. Terus kalau udah meninggal kita gak sholat lagi bu. Jadi iya, udah surga nanti insya Allah ya bu ya. Amin, amin. Oke, sekarang kesempatan untuk bertanya berikutnya berbuka. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Oke, silakan siapa? Yang ini, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti dari Majelis Taklim Rodotul Jannah Kali Abang, Bekasi Utara. Mohon bertanya. Boleh. Saya punya teman baru aja melaksanakan pernikahan. Pernikahannya itu sangat mewah. Yang berapa? Yang pertama atau ya, sangat mewah Jadi dari dulu itu dia emang punya keinginan gitu. Kalau misalkan nikah itu pengen yang mewah, yang megah gitu. Iya. Jadi itu dia pengen di gedung, dari dekorasinya yang bagus, makanannya pun yang enak gitu. Nah itu tapi dari pihak laki-laki memang sebenarnya tuh pengennya biasa-biasa aja gitu. Nah akhirnya si ibu dari perempuan ini ngebantuin biayanya pernikahan itu karena mahal gitu kan, sebesar 750 juta. Wah Allah. Iya. Bisa buat 3 kali nikah itu.
Iya, nah akhirnya si ibu ini kelilit utang gitu, kelilit utang sampai-sampai ngejual tanah, sampai rumahnya pun dijual, dia rela gitu rumahnya dijual, jadi nempatin rumahnya yang kecil gitu, jadinya biasa-biasa aja jadinya tuh kehidupannya sekarang. Jadi tuh pertanyaannya, apakah ini termasuk menggadaikan takwa demi gengsi, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bunda. Di dalam Islam kita mengenal sikap namanya tawazun. Namanya apa? Tawazun itu bersikap tengah-tengah. Bersikap apa? Tengah-tengah. Bunda sayang, kalau Bunda punya pengen beli sesuatu, boleh apa boleh? Boleh. Asalkan punya. Asalkan punya. Asalkan punya. Asalkan Bunda mau nyenengin diri, boleh enggak? Boleh. Asalkan punya. Betul? Betul. Pengen beli tas bagus, boleh enggak? Boleh. Asalkan punya apa? Bunda pengen jalan-jalan ke luar negeri, boleh enggak? Boleh. Asalkan punya. Boleh, silakan. Tapi jangan berlebihan. Jangan apa? Berlebihan. Khawatirnya masuk dua kategori yang tidak boleh. Satu israf, dua mubazir. Satu apa? Israf, berlebihan. Dua mubazir. Mubazir itu menelantarkan, menghamburkan nikmat yang Allah kasih tapi tidak bisa kita manfaatkan. Innal mubazirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya orang yang suka mubazir itu saudara siapa? Syaitan. Nauzubillahi min. Kalau punya boleh. Yang selanjutnya, kalau nggak punya jangan maksain. Betul? Tadi teteh nanya, teman saya nikah sampai ratusan juta. Kalau ada boleh nggak? Boleh. Kalau punya boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh nggak ada maksain. Ujungnya bikin maldorot. Nikah resepsinya sehari, abis itu susahnya bertahun-tahun karena cicilannya belum dibayar. Betul apa betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu di sini? Makanya kudu nyadar diri. Kudu apa? Nyadar diri, nyadar kemampuan. Betul? Maka ini nasihat buat semua ya, adik saya. Jangan sampai mengorbankan resepsimu ratusan juta, kemudian setelah itu kamu susah hidupnya. Betul? Padahal mohon maaf, resepsi sejam, 2 jam, 3 jam selesai. Betul? Tapi hidup kita di rumah tangga bertahun-tahun. Betul? Mau dibawa kemana semua itu? Resepsi paling nyenengin tamu doang yang datang. Betul? Nyenengin sosmed doang biar postingannya rame. Betul? Setelah itu ngapain? Betul apa betul? Makanya sederhana aja, sikapnya tawazun, tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau punya boleh, kalau nggak ada jangan maksa. Insya Allah, Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Betul? Dan caranya agar kita nggak mudah gengsi, caranya jangan terlalu mendengarkan penilaian manusia. Iya apa iya? Capek mendengarkan penilaian manusia mah. Nggak ada habisnya. Ada yang nilai kita siapa? Allah. Resepsi biasa aja yang penting halal, betul? Betul. Resepsi mewah tapi nggak maksain. Boleh? Boleh. Bahkan nggak resepsi pun boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting halal, betul?
resepsinya biasa aja, tapi setelah resepsi Masya Allah honeymoon umroh. Loncat ke Turki. Pulang dari sana pusing bayarnya gimana. Jangan maksain. Tuh 2, 3. Jangan maksain. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Memang betul Bu kata A, bahwa kalau resepsi itu sebenarnya cuma buat nyenengin tamu doang. Dan itu gak semuanya seneng lagi. Kadang-kadang ada makanan yang gak enak diomongin. Rendangnya keras. Ya keras ya kalau makan laos bukan rendang. Iya suka ketemu tuh rendang habis kena laos. Siapa lagi yang mau bertanya? Mana? Ini ya, oke nih ya Ibu. Ya ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari Majelis Taklim Nurut Taqwa, Pamijahan, Bogor. Izin bertanya, AA? Boleh, silakan. Jadi ceritanya gini, zaman dulu waktu kami sekolah, ayah kami itu sampai jatuh bangun nih, ya kan, untuk membiayai kami. Sampai harus meminjam uang ke tetangga dan saudara. Demi pendidikan anak. Demi pendidikan anak. Nah, alhamdulillah sekarang anak-anak itu sudah bekerja. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Dan tanggungan orang tua pun sudah lunas. Alhamdulillah. Bahkan mereka beberapa saudara saya sudah memiliki usaha yang baik ya, yang untuk menghidupinya. Nah, sekarang tapi kebalikannya nih, jadi dulu ayah saya yang suka minjem ke tetangga dan saudara. Nah sekarang kebalikannya, tetangga dan saudara suka minjem ke ayah saya. Bahkan kadang minjemnya nggak dibalikin nih, nggak diganti gitu. Ya. Nggak digali? Kadang gitu. Kadang. Nah masalahnya gini, jadi ayah saya tuh kan orangnya jor-joran nih, misal nih contoh. Royal ya. Iya, entahlah ini masuk ke gengsi atau enggak ya. Misalkan nih contoh punya uang 100.000. Itu 100.000 itu dia nggak memikirkan untuk dia kasih. Misalnya ada saudara atau tetangga mau minjem, dia punya uang 100.000 dikasih semua. Nah pertanyaan saya, apakah itu masuk gengsi? Ayah saya karena dulu suka minjem uang dan sekarang kebalikannya, ayah saya bisa meminjamkan uang. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ayahnya ya. Bagus. Minjem uang buat pendidikan anaknya sukses berhasil. Iya. Sekarang orang minjem uang ke bapaknya. Iya. Tapi bapaknya, udah nggak usah minjem lah. Iya. Iya. Bunda. Berbuat baik ke orang lain boleh tidak? Boleh. Harus. Tapi jangan mencelakai diri sendiri. Betul? Misal begini. Kalau ada pertanyaan, AA, sedekah kepada siapa yang paling baik? Infak kepada siapa yang paling baik? Jawabannya kepada orang terdekat. Betul? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik sama keluarganya. Dan aku yang paling baik sama keluargaku. Ini pesannya. Jangan sampai ke orang lainnya baiknya luar biasa. Tapi ke keluarga sendiri pelitnya luar biasa. Ada nggak yang begitu? Itu nggak boleh. Ada tuh kayak gitu. Baik ke orang lain silahkan, tapi ingat diri kita, keluarga kita, jangan sampai kita telantarkan. Betul? Maka teteh, kalau si ayah ingin berbuat baik sama orang ya nggak apa-apa, selama dia tidak mencelakai dirinya sendiri dan tidak zolim kepada keluarganya. Betul? Insya Allah kebaikan si ayah tadi pasti Allah akan ganti. Kan Bunda tahu ya, kalau infak yang terbaik itu Bunda ada 5 prinsipnya. Ada berapa? 5. Lihat. 1, berinfak harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas itu karena Allah.
Jangan karena gengsi. Jangan karena ingin dipuji dermawan. Jangan karena ingin dipuji orang baik. Jangan. Berarti kalau ingin dipuji belum ikhlas. Ikhlas mah suci, bersih, bening semua niatnya karena siapa? Allah. 2. Syaratnya infak yang terbaik. Bahkan berinfak sesuatu yang kita cintai. Masya Allah. Sok bunda kalau sodakoh ngasihnya yang terbaik atau yang tersisa? Ayo. Dari wajahnya agak mengkhawatirkan ini kelihatan. Yang ketiga, jangan suka mengungkit yang kita sodakohkan. Ustadz, dulu saya yang bantu dia Ustadz. Di kampung ini mah nggak ada yang nggak kenal sama Haji Bedu. Orang paling dermawan. Diungkit. Orang bikin salah sama dia, diungkit. Lu kalau nggak dibantu sama gua, wah. Ada nggak yang begitu? Orang yang suka ngungkit kebaikan diibaratkan orang yang sedang bikin istana pakai pasir. Ya. Kemudian datang air laut, ombak. Habis tidak? Habis. Itulah orang yang suka ngungkit kebaikan. Yang keempat, prinsipnya adalah kasih sama orang yang sangat membutuhkan. Makanya bunda harus tahu ini ngasih sama siapa. Jor-jorannya boleh, tapi sama orang yang sangat membutuhkan. Yang khawatirkan sikap jor-joran itu dimanfaatkan sama orang. Ada nggak yang begitu? Kan ada orang yang suka manfaatin kita ya. Orang teh tahu si Ahilman mah baik pasti Ahilman ngasih. Gampang. Ahilman. Ya. Oh hari ini ganteng banget Ahilman. Mulai nih. Bajunya bagus. Ada gak orang yang kayak begini? Ujungnya ngomong apa? Lihat ujungnya. Ujungnya ngomong apa? Terus juga jamnya bagus. Iya. Kamu ujungnya cocok banget sama Ahilman. Iya, ujungnya ngomong apa? Pinjam duit dong Nih ada orang yang begini, ada tidak? Makanya ngasih sama orang yang sangat membutuhkan. Dan yang kelima, prasangka baik dengan semua kebaikan kita. Maka percaya setiap kebaikan pasti balasannya kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya apa? Kebaikan. Tepuk tangan buat bunda yang tadi bertanya. Oke, silakan penanya selanjutnya. Mana? Bu, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, oke. Baca bismillah sebelum mulai Bu ya. Ya. Maaf. Tunggu. Ya, silakan Bu. Mati. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzdalifah. Muzdalifah. Tapi bukan mantan Nasar ya. Saya dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah, Kaliabang, Bekasi Utara. Curhat dong Boleh bunda. Tapi agak sedikit pribadi nggak apa-apa Iya boleh. Jadi ceritanya gini Gimana? Kan suami saya tuh mendapatkan proyek dari bosnya. Lalu suami saya dijanjikan jika proyeknya berhasil maka suami saya akan mendapatkan bonus yang lumayan besar. Wow. Bonus yang lumayan besar. Masya Allah. Ini wow kan? Wow kan? Dapat bonus yang luar biasa besar. Iya. Wow. Nah, saya sama suami saya udah berencana nanti uang bonusnya ini kita mau beliin mobil. Beli mobil. Wow, beli mobil. Terus? Tapi setelah proyeknya udah selesai ternyata bonus yang suami saya dapetin nggak sesuai sama ekspektasi suami saya.
Nggak jadi wow. Iya, akhirnya kan suami saya kecewa. Kecewa suami saya. Terus akhirnya lalu gara-gara saya kecewa, tahu nih kalau suami saya setelah kecewa dia berniat ingin menjilat atasannya supaya maksudnya janji manis gitu supaya bonusnya bisa dapat bonus keluar yang gede sesuai ekspektasi suami saya. Gimana ngejilatnya Bu? Nah itu pas saya tahu kan saya larang suami saya, dia malah marah-marah ke saya. Suaminya ibu. Pas dilarang. Yang jadi pertanyaan apakah sikap suami saya ini termasuk menggadaikan takwa karena gengsi Terima kasih mohon pencerahannya. Menjilat bos. Tepuk tangan dong. Coba. Alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Ibu Musdalifah bertanya, Ibu Musdalifah, apakah suami saya melakukan menjilat bosnya untuk mendapatkan keinginannya, benar atau salah? Silakan Bunda. Satu, kalau kita mengejar sesuatu yang memang haknya kita, silahkan. Misal, itu memang haknya kita. Terus mohon izin, kita dizolimi sama orang, maka kita boleh membela hak kita. Ya, nggak usah menjilat, capek. Tapi kita membela apa yang jadi hak kita, betul? Boleh tidak? Boleh. Karena membela hak itu bagian dari ibadah, betul? Ayo kita tuntaskan sampai selesai. Kan dua, ujungnya satu kita menang. Kalaupun kita kalah, kita dapat pahala. Karena kita membela apa yang jadi hak kita, yang seharusnya jadi milik kita. Sama kayak ibu, ada yang mencuri, ibu tahu, ibu jangan biarin. Ada yang mencuri, silahkan. Mangga silahkan diambil. Mau ngambil apa silahkan. Ibu harus membela, jagain harta ibu, boleh tidak? Boleh. Membela hak bagian daripada ibadah. Nah, tapi yang kedua, kalau memang itu proyeknya dari awal juga udah agak nggak jelas, ya mohon maaf, ada suapnya di situ, ada harta haramnya di situ, ada zolim sama orang di situ, dan ketika ibu nggak dapat, udah tahu haram, ya udah, berarti boleh jadi cara Allah menyelamatkan kita dari yang haram, betul? Ngapain ngejar yang haram? Hati-hati ya pemirsa BTV yang dirahmati Allah, jangan pernah membawa harta haram ke rumah kita. Karena harta haram itu tidak akan menumbuhkan daging di keluarga kita. Harta haram itu membuat doa sulit dikabulkan. Harta haram itu membawa kesengsaraan dalam hidup. Bahkan nauzubillah, apakah kita tega ngasih istri dan anak kita dengan harta yang haram? Nauzubillah min dzalik. Harta haram itu akan jadi apa? Bahan bakar dan api ketika nanti di api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka bunda bilang sama suami, ayah, kalau itu memang hak ayah, kejar. Tapi kalau memang itu ayah di awal juga banyak yang haramnya, banyak yang salahnya, nggak apa-apa ayah, ikhlasin aja. Boleh jadi itu cara Allah menyelamatkan ayah dan kita semua dari harta yang haram, betul? Mungkin dia bisa kebeli mobil dari harta haram, tapi punten mohon maaf, dengan mobil itu malah melangkah ke maksiat. Mobil itu mohon maaf, nauzubillah membawa keburukan, betul? Udah, bunda bilang sama ayah, nggak apa-apa ayah, tahun ini belum bisa mobil nggak apa-apa, insya Allah tahun depan kita bisa kebeli mobil dengan harta yang lebih halal, betul? Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Baik, terima kasih Hilman untuk tausiahnya, dan terima kasih juga jamaah yang telah hadir di Jalan Dakwah BTV. Mudah-mudahan apa yang Hilman sampaikan tadi, janganlah kau gadaikan takwamu demi gengsi. Hilangkanlah anggapan-anggapan biar tekor asal kesohor. Jangan lagi kita menggunakan istilahnya perkataan seperti itu. Yang paling penting adalah kita
adanya, secukupnya. Istilahnya di tengah-tengahnya ya ayah, tawazun ya ayah. Tawazun itu dia yang paling penting dalam Islam, tidak berlebihan, tidak kekurangan, tapi tawazun. Itu yang tadi kita bahas. Dan sekali lagi sebelumnya, sebelum kita tutup acara hari ini, boleh pimpin doanya. Semoga apa yang saya sampaikan jadi keberkahan buat kita, dan apa yang menjadi hajat kita selama ini Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ngaji kita di hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami lupa bertakwa kepadamu, jika selama ini kami kurang bertakwa kepadamu. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami pernah menghalalkan segala cara, padahal kami berbuat dosa kepadamu. Ya Allah, jaga kami agar tidak berbuat dosa lagi. Jaga diri kami agar tidak berbuat maksiat lagi. Jaga diri kami agar tidak berbuat khilaf lagi. Ya Allah, tenangkan hati kami. Cukupkan kami dengan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah anak cucu keturunan kami. Berkahilah rezeki kami. Berkahilah semua yang kami dapatkan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Tetapkan hati kami dalam iman dan takwa kepadamu. Ya Allah, jangan Kau cabut nikmat iman di hati kami. Jangan Kau cabut nikmat takwa dalam hidup kami. Ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khotimah. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu. Jauhkan kami semua dari siksa api neraka-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakan hidup kami. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Masukkan kami semua ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Hilman untuk doanya dan juga untuk tausiahnya. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di Jalan Dakwah BTV, dan terima kasih jamaah dan pemirsa di rumah, pemirsa setia BTV yang telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami, Instagram di @btvidofficial dan Instagram @jalandakwahbtvofficial. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan silakan kirimkan melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Hilman. Dan sekali lagi terima kasih jamaah, jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi, tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya.
di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.